A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut di Kademan Dauhan episode yang ke-57. Selamat mendengarkan. Dan beberapa saat kemudian Wirosono justru menjadi termenung. Beruntung keberadaannya di tempat itu hanyalah sebagai seorang gembala, sehingga tidak terlalu banyak menarik perhatian dari orang-orang yang berada di tempat tersebut. Kedatangan Sadewo yang diikuti dengan kemunculan anak muda bernama Wiloso memang menarik perhatiannya. Bagaimanapun, Wirosono tidak bisa mengabaikan begitu saja keberadaan keduanya, justru karena ia belum bisa menduga kepentingan apakah sebenarnya yang dibawa oleh kedua anak muda tersebut. Sampai terbesit dalam pikiran Wirosono bahwa Sadewo dan Wiloso adalah orang-orang yang juga mempunyai kepentingan dengan persoalan yang saat ini sedang berkembang di Kademangan Dauhan. Wirosono bahkan sempat mempunyai dugaan atas kemungkinan terjadinya perpecahan di antara kelompok mereka sendiri karena saling memperebutkan pengaruh dan kedudukan atau sebab yang lainnya. Meskipun demikian, Wirosono nampaknya belum meyakini sepenuhnya dugaan yang tersebut. Ia masih mempercayai satu kemungkinan bahwa anak muda bernama Sadewo itu memang secara kebetulan saja melintas di tempat tersebut serta menyaksikan pertengkaran dengan Pratonggo. Anak muda bernama Sadewo itu nampaknya memang berniat untuk menolongnya karena ia dianggap sebagai seorang gembala yang tidak mampu mempertahankan ternaknya yang akan dirampas oleh orang lain. Sedang kepada anak muda yang bernama Wiloso sendiri, ia menganggap bahwa anak muda itu memang mempunyai persoalan tersendiri dengan Kebu Ireng berkaitan dengan terbunuhnya seorang pemimpin perguruan yang kebetulan telah dikenalnya dengan baik. Untuk sesaat, Wirosono dengan diam-diam telah memandangi Sadewo dan Wiloso dengan seksama. Ia mengagumi kelebihan yang dimiliki anak muda bernama Sadewo itu. Ia telah menyaksikan sendiri bagaimana anak muda itu mampu mengatasi lawannya dengan ilmunya yang pilih tanding. Ia menduga bahwa anak muda itu tentu masih menyimpan ilmu-ilmu lainnya di dalam dirinya. Sementara kepada Wiloso, ia memang belum bisa membuat takaran tentang kelebihan ilmu yang dimilikinya. Namun, melihat sikapnya yang mantap dan kepercayaan diri yang tinggi, merupakan satu isyarat bahwa anak muda itu tentu mempunyai bekal yang cukup untuk dipergunakannya dalam melindungi dirinya dari setiap persoalan yang dihadapinya. Keberaniannya untuk memancing persoalan dengan orang yang disebut sebagai Kebu Ireng tentu telah diperhitungkannya dengan matang, apalagi anak muda itu mengetahui bahwa Kebu Ireng adalah seseorang yang telah membunuh pemimpin dari sebuah perguruan. Wiloso tentu telah membuat satu imbangan bahwa ilmu yang dimilikinya tidak akan berada di bawah ilmu dari Kebu Ireng. Demikian selanjutnya, Wirosono yang sedang membuat penilaian-penilaian di dalam angan-angannya tiba-tiba terkejut ketika didengarnya Ki Pratonggo berteriak dan membentak Wiloso dengan suaranya yang lantang. "Bocah iblis, apa kau sangka aku telah dikalahkan oleh lawanku?" Anak itu berkelahi layaknya seorang pengecut. Ia hanya memilih untuk bermain lompat-lompatan ke sana kemari. Kebu Ireng mengetahui bahwa anak muda bernama Wiloso itu memang sengaja ingin memancing kemarahan Pratonggo atau juga yang menyamar dirinya. Kebu Ireng yang selama ini mengamati perkelahian yang terjadi antara Sadewo dan Pratonggo nampaknya mampu membuat penilaian bahwa kawannya itu
tidak akan mampu mengalahkan anak muda yang bernama Sadewa tersebut. Kepu Ireng bahkan meyakini kalau perkelahian tersebut tetap saja dilanjutkan, tentu Pratonggo akan dapat dikalahkan oleh lawannya yang masih muda tersebut. Atas kenyataan seperti itulah, Kepu Ireng telah mengambil keputusan untuk melibatkan dirinya. Bagaimanapun ia sendiri mempunyai tanggung jawab dalam persoalan yang saat ini sedang terjadi. Terdengar Kepu Ireng berkata kepada Ki Pratonggo, "Kau juga anak muda bernama Winoso itu? Kalau anak itu bermaksud mencampurinya, bukanlah mulutmu yang tajam itu." Dalam waktu yang bersamaan, diiringi teriakan yang menggelegar, Kepu Ireng meloncat menerkam Sadewa. Sadewa yang selalu berada dalam kewaspadaannya tidak menjadi lengah karenanya. Selama ini telah mempersiapkan diri sepenuhnya menghadapi siapapun yang akan menjadi lawannya. Meskipun demikian, Sadewa memang menjadi tergetar hatinya mendengar lengkingan suara yang dilontarkan oleh Kepu Ireng. Teriakan Kepu Ireng bagikan auman 1000 harimau kelaparan. Getar suara yang ditimbulkannya seolah-olah mampu mengguncang tempat di sekitar medan perkelahian. Kepu Ireng nampaknya ingin mempengaruhi perasaan lawannya dengan salah satu ilmu yang diwujudkan dalam getaran suaranya yang dahsyat. Sebuah ilmu yang mirip dengan ajian gelap ngampar. Terlihat tubuh Kepu Ireng meluncur dengan derasnya. Kedua tangannya terjulurus ke dada Sadewa. Sadewa yang memang telah berada dalam kesiapsiagaannya meloncat ke samping untuk menghindari sambaran tangan lawannya. Sementara kakinya terayun untuk melakukan serangan balasan kepada Kepu Ireng. Sadewa nampaknya tidak memperhitungkan sama sekali bahwa serangan balasannya itulah yang memang ditunggu lawannya. Kepu Ireng mengetahui bahwa anak muda bernama Sadewa itu mempunyai kecepatan gerak yang bagaikan kelihatan petir membelah langit. Ia tidak ingin melayani anak muda tersebut seperti apa yang dilakukan oleh Pratonggo. Kepu Ireng justru telah memilih untuk menjajaki secara langsung kemampuan lawannya. Ia menduga bahwa anak muda itu tentu tidak mempunyai simpanan ilmu yang dapat dijadikan sebagai bekal kekuatan untuk menghancurkan lawannya. Ia menganggap bahwa Sadewa selama ini hanya mengandalkan kecepatan gerak yang dimilikinya untuk menghindarkan diri dari serangan lawannya, sambil sekali-sekali menyakiti lawannya ketika telah menjadi lengah. Dengan perhitungan seperti itulah Kepu Ireng mulai mempersiapkan dirinya. Ia memang sengaja tidak akan menghindar ayunan kaki Sadewa. Bahkan terlihat Kepu Ireng bergerak maju dan mencoba menahan ayunan kaki Sadewa dengan siku kanannya. Sementara tangan yang satunya telah dijulurkan untuk menyentuh dada Sadewa. Sadewa terkesiap oleh gerakan lawannya. Untuk sekejap ia harus menyadari bahwa lawannya ternyata memang menghendaki terjadinya benturan. Ia mengetahui maksud dari lawannya tersebut. Namun, hal itu memang terlambat diketahuinya, sehingga ia tidak mungkin lagi untuk menarik serangannya. Dalam keadaan yang demikian, Sadewa hanya bisa berlindung dengan mengungkapkan salah satu ilmu yang dimilikinya. Sebuah ilmu yang diharapkannya mampu memperkuat daya tahan tubuhnya. Ia berharap semoga apa yang dilakukannya dapat mengurangi akibat yang lebih buruk dari benturan yang terjadi. Demikianlah yang terjadi selanjutnya. Benturan dua ilmu memang tidak bisa dihindarkan lagi. Kepu Ireng terdorong beberapa langkah surut untuk saat wajahnya menegang menahan rasa sakit pada siku tangannya. Sambil menghela napasnya, Kepu Ireng terlihat membuat gerakan silang dengan kedua tangannya yang digerakkan sampai di atas kepalanya dan perlahan-lahan diturunkannya sampai sebatas dadanya. Kepu Ireng nampaknya tengah berupaya memperbaiki keadaannya dengan caranya tersebut.
Sementara Sadewa sendiri ternyata harus mengalami akibat yang lebih buruk. Benturan yang terjadi telah membuatnya terlempar beberapa langkah ke belakang. Hanya kelincahannya sajalah yang membuat Sadewa masih bisa mempertahankan kedudukannya agar tetap bisa berdiri pada kedua kakinya. Namun demikian, jelas terlihat Sadewa merasakan nyeri pada pergelangan tangannya. Tulang-tulang pada pergelangan kakinya seolah telah terlepas dari sambungannya. Sadewa merasakan dadanya seolah-olah menjadi remuk oleh hantaman telapak tangan lawannya. Terdengar Sadewa berdesis menahan perasaan nyeri yang menyakitinya. Napasnya menjadi sesak karena udara seolah-olah terdorong keluar dari rongga dadanya. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran yang terjadi telah menahan napasnya masing-masing. Ketegangan memang telah menyelimuti keadaan di lingkungan pertempuran itu. Mereka tidak menyangka bahwa kedua orang yang sedang bertempur itu ternyata telah saling menyakiti justru pada benturan yang pertama. Pertempuran pun menjadi semakin seru serta menegangkan. Demikianlah episode 57 Pedut di Katimangan Dauhan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.